Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, halo halo halo. Jumpa lagi malam ini setelah semalam kita berbincang-bincang dengan Mas Mono. Saya sih bilangnya ini ngobrol-ngobrol aja, tapi bahasa kerennya katanya ada yang bilang podcast. Saya mah bincang-bincang aja lah, nggak ngerti podcast itu apa segala macam. Ini pokoknya kita ngobrol-ngobrol topik yang sekarang ada. Oke. Bintang tamu malam ini adalah seorang profesional di bidang jurnalis, ya. Tadinya dia seorang jurnalis lulusan UI, alumni workshop BBB 33 juga, ya. Alumni komunikasi UI program studi jurnalisme. Sudah selamat malam Oksan. Kita bahas sama-sama ya. Jadi judul malam ini adalah mengenali hoax saat COVID-19 bareng Nadia Veta. Tadi udah saya kasih pengantar sedikit. Nadia adalah lulusan komunikasi UI, kemudian pernah magang di rumah UKM 2 tahun kalau nggak salah, kemudian pernah kerja juga di Rappler, kemudian di beberapa tempat. Nanti biar orangnya cerita sendiri. Ya, akhir-akhir ini dia menandai bahwa banyak sekali hoax ya yang muncul, meskipun sebetulnya kita tahu bahwa hoax itu sudah cukup lama ada di sosial media dari zaman pilgub, pilpres lagi itu berseliweran hoax, sampai kita ya kurang lebih tahu lah mana yang hoax, mana yang berita benar. Nah, dia ini serumah sama saya. Setiap kali sarapan gitu saya suka bacain, ini ada berita tentang COVID-19 gitu. Itu jawabannya selalu dia bilang, itu hoax Pak B. Itu hoax. Tahunya dari mana gitu. Nanti deh saya kasih tahu cara membedakan berita yang benar itu dengan hoax. Itu sangat tergantung kepada sumber beritanya. Oh gitu. Jadi ada beberapa publikasi yang seolah-olah resmi, padahal itu sumber untuk bikin hoax. Nanti biar anaknya sendiri akan menyampaikan supaya kita tidak menjadi penerus dari hoax. Sebetulnya ada ini yang bagus ya. Nadia sudah join, saya wave dulu. Yaitu tentang where am I during COVID-19, di mana saya berada pada saat COVID itu merebak. Apakah kita dari fear zone, apakah kita akan di learning zone, atau kita ada di growing zone. Nah, jadi ini yang nanti akan kita bahas. Sudah ada yang memversikan Indonesia, walaupun agak-agak sedikit
nggak pas tapi nggak apa-apa. Jadi siapakah aku di era COVID-19? Zona ketakutan, kita ini masih di zona ketakutan, atau sudah move on ke zona belajar, atau sudah move on ke zona bertumbuhan. Nah, di hoax itu biasanya kencangnya di mana? Nanti kita bisa bahas sama-sama. Saya masih menunggu Nadia, ini mungkin lagi ngurusin lighting atau mungkin sudah request, saya belum belum lihat nih. Oke, saya lihatin dulu ya. Eh, oh, dia baru join, belum request. Ya, kita tunggu sama-sama. Nah, sambil requestnya mana, Nat? Udah request belum? Coba request lagi kalau bisa. Oh, udah. Ya. Oke, udah request, saya nggak lihat. Halo, Hey, halo halo. Oh, Topik. apa kabar, Nat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Heeh. lampunya udah dinyalain kok agak gelap-gelap itu gimana? Enggak, ini lampunya dari laptop. Oh, dari laptop. Oke. Baik, ini Nadia Veta dari udah sempat Pak B kenalin sedikit kepada teman-teman. Silakan menyapa, mungkin ada teman-temannya Nat yang ikutan nyelonong ke sini gitu. Oh, tuh ada, Ada yang udah. kenal nggak kok? Itu Udah, ada aku lihat Fabia. lagi dari atas. Tuh ada adekku, ada Fadia. Terus, hai Anissa. Semangat, terima kasih. Ya, siapa lah, ada lagi yang lain. Belum lagi nih kayaknya. Anissa Mungkin masih Paramita. pada, Oh, mungkin masih pada pada kerja sholat. juga. Oke, baik. Halo, Tante Eti. Oke. Jadi gini ya, Nat. Jadi nanti Ah, Fabi buka dulu, terus kemudian mm, kalau nanti pas giliran Nat bicara, mm, nanti dipersilakan. Karena kalau tumbuk-tumbukan suka suka ini ngelek. mm, Oke? Ya, baik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Di bahwa mm, mm. akhir-akhir ini khususnya dengan berita COVID-19 ini banyak sekali hoax, meskipun hoax itu sudah cukup lama ya ada di Iya. sosial media dari zamannya Pilgub 2012, kemudian Pilpres 2014, Pilpres lagi 2019, banyak berita simpang siur. Ya. Mm, mm. Uh, nah ini kita harus menandai, jangan sampai kita forward berita-berita yang tidak benar sehingga uh, menambah rancu berita-berita yang dari sosial media. Nah, tadi Babi juga sempat memberitahu juga bahwa where I am during COVID-19 itu Mm-mm. kita ada di zone, learning zone atau di growing zone ya. Itu growing di bahasa Indonesia kan jadi zone bertumbuh, sebetulnya zone dewasa ya, harusnya growing itu ada orang ketakutan, kemudian fase belajar, kemudian fase dewasa, artinya mulai bijaksana melihat berita-berita. Oke, nah sekarang kamu perkenalkan diri kamu dulu sebelum kita bincang-bincang tentang hoax. Silakan. Oke, hai semua. Saya Nadia Veta. Um, Saat ini saya bekerja sebagai associate editor dari Coconuts Jakarta. Jadi Coconuts itu media berbahasa Inggris yang berbasis di Asia Tenggara dan juga Hong Kong. Terus sebelum Coconuts saya juga bekerja kebetulan di media asing juga, namanya Rappler Indonesia. Rappler itu media dari Filipina. Uh, Terus abis itu waktu itu saya bekerjanya sebagai social media manager, cuma social media manager tapi merangkap semuanya gitu. Jadi live dulu paling sering Facebook Live, itu juga sering liputan dari
biasanya aku dulu liputannya kalau nggak lifestyle, olahraga pernah juga ditugasin ngeliput timnas di Thailand. Cita-cita banget itu, apa, sejak suka bola lagi, terus habis itu ngeliput timnas, terus langsung diberangkatin ke Bangkok pula, terus sendirian dan dadakan, tuh seru banget. Terus abis itu kalau sekarang di Coconuts banyak kan aku topiknya lifestyle juga, review makanan juga. Aku sempat juga nge-tweet tentang reviewer makanan yang sempat viral baru-baru aja. Terus review, terus lifestyle, sama semua hal yang viral-viral juga. Cuma saat ini lagi cukup sering juga merambah ke politik juga, mau nggak mau. Politik, terus abis itu kesehatan, karena setiap hari akan selalu ada perkembangan tentang COVID-19, jadi pasti akhirnya nulis tentang kesehatan juga, sama kriminal. Cuma kriminal beritanya lagi rada tenggelam nih sama berita-berita kesehatan. Udah? Oke. Baik. Udah kayak itu aja, soalnya kalau kerjaan yang lain gak berkaitan sama jurnalisme. Nulis juga sih, saya juga freelance scriptwriter, cuma lebih sering nulis di media aja sekarang gitu. Oke, mantap. Baik. Sudah. Lagi nyari daftar pertanyaannya hilang. Biasanya kayak gitu kalau live segala macam kejadian bukan namanya. Iya. Oke, karena ini ngobrol-ngobrol santai, jadi nyantai aja. Iya. Silakan, mungkin masih ada teman yang mau disapa. Sama Belum ada lagi. belum ada lagi. Belum ada lagi. Ini ada Mas Kasim. Ada Mas Kasim. Oke. Baik, jadi apa namanya? Kita akan bahas yang pertama adalah tentang pekerjaan kamu. Tadi udah ya, pekerjaan kamu. Nah, yang ditengarai oleh Nat belakangan ini, berita apa yang paling menyita perhatian orang, ya, yang orang itu selalu kepingin tahu gitu ya. Nat mungkin bisa ngejelasin. Kalau berita pasti yang nomor satu, nggak ada yang lain selain coronavirus, selain COVID-19. Kalau yang akhir-akhir ini kan banyakan beritanya kayak lebih fokus ke ini kok, info antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah ini kok kayak nggak matching gitu loh. Terakhir kan data tentang kematian, kayak, tapi kita mungkin nggak akan ngebahas itu lebih dalam lagi karena beritanya banyak banget sekarang. Cuma maksudnya kayak, ya kalau baca berita sebaiknya kita nggak yang satu apa ya, nggak satu sisi aja gitu. Kalau bisa kita juga baca. Jadi kalau misalkan pemerintah, misalkan kita dapat pengumuman kan setiap siang ke sore tuh Pak Ahmad Yuryanto kan tentang update jumlah kasus positif, tentang kematian, dan juga pasien yang sembuh dari COVID-19 yang katanya udah dites lagi tuh udah negatif. Terus nggak taunya nanti Gubernur Anies ngomong data kematiannya segini gitu. Terus abis itu BNPB kan terakhir udah ngomong juga datanya nggak matching. Ya pokoknya intinya kayak gitulah. Terus Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan data-data mereka sendiri gitu. Karena mereka kan juga punya data dari pemakaman ya. Cuma maksudku kita nggak akan ke situ secara lebih dalam. Cuma kalau misalnya baca berita tentang itu, kalau bisa ya baca semuanya gitu. Jadi nggak cuma satu pihak aja. Oke. Perkenalan tadi belum lengkap karena teman-teman perlu tahu bahwa Nadia ini adalah gila bola, gitu ya. Nah, itu apa kaitannya dengan kerjaan kamu dan seberapa gila sih kamu tentang bola? Dan klub kamu, andalan kamu apa gitu ya? Mungkin diceritain sedikit supaya ada referensi buat teman-teman juga. Oh, oke. Aku sebenarnya dari kecil suka nonton bola. Tahun 2002, inget banget, 2002 Piala Dunia. Dari awal tuh udah suka sama Jerman karena waktu itu almarhum kakek emang waktu masa mudanya sering banget dinas ke Jerman, terus kayak
bahasa asing pertama yang ku tahu selain bahasa Inggris, Jerman, terus jadi kayak ya udah deh ikutin Jerman aja gitu. Nggak taunya di saat itu kan yang main Oliver Kahn, terus habis itu Michael Ballack, habis itu Miroslav Klose. Akhirnya jadi keterusan, banyak kan mayoritas pemain Jerman tuh mainnya di Bayern. Oke, gue ngikutin Bayern. Cuma habis itu bertahun-tahun lupa sama bola sampai akhirnya tahun 2014 ngikutin bola lagi. Jerman lagi, Bayern lagi, karena kayak ayo udah gue terusin aja deh gitu. Dan nggak taunya emang jadi jatuh cinta lah sama bola lagi sekarang. Terus explore lagi gitu dalam nonton bola kan, terus nyari-nyari lagi, terus gue jadi suka sama timnas Poland karena waktu di season itu 2014-2015 tuh pas banget Lewandowski pindah dari Dortmund gratis transfernya ke Bayern gitu. Sedangkan kan Bayern sama Dortmund tuh saingan ketat kan, nggak bisa dibilang yang rival mati banget gitu kayak misalkan Dortmund sama Schalke gitu, itu kan emang ada sejarahnya. Atau misalkan kayak Hertha Berlin sama Union Berlin gitu, itu nggak sebanding gitu. Ini rivalitasnya Dortmund sama Bayern ini baru-baru aja gitu. Mungkin dimulai dari ini bisa dikoreksi kalau ada teman Bayern yang ngomong either mid 90s atau early 2000s gitu, aku lupa. Nah, terus itu jadi suka nih, oke Lewandowski gitu. Terus lihat lagi di Dortmund, pemain tetangga siapa ya? Ada Lukas Piszczek gitu. Akhirnya jadi ngikutin timnas Poland. Jadi akhirnya jadi ngikutinnya timnas Polandia, Jerman itu sejak Euro tuh tahun berapa ya? Aku jadi lupa sendiri. Euro tuh 2016, terus habis itu Piala Dunia terakhir di Rusia 2018. Tapi sayangnya di Piala Dunia 2018 tuh tim dukunganku bre semua gitu. Kalah di awal-awal, jadi nggak lanjut ke babak yang selanjutnya. Cuma ya gitu sih. Cuma mungkin karena sekarang faktor usia, jadi udah jarang banget bela-belain begadang jam 2:30 buat Champions League atau buat pertandingan lainnya gitu. Karena ya mendingan tidur kali ya. Terus habis itu agak ngerasa guilty sih. Cuma ya udahlah gitu. Nanti juga bisa keep up lagi. Oke, baik. Kita kembali ke topik semula. Oke. Kalau di politik, hoax itu banyak beritanya, ya. Kemudian di COVID-19 ini juga banyak. Kalau di bola ada hoaxnya nggak? Agak jarang sih. Cuma mungkin kalau misalkan kayak gitu tuh suka apa ya? Kalau aku lihat kok di bola mungkin bukan yang hoax yang begitu, tapi lebih ke misalkan masing-masing fans dari pemain atau fans dari klub bolanya tuh ngeklaim klaim yang berbeda gitu sama yang lain gitu. Misalkan kayak misal di final Champions League, terus tim A ngaku si wasitnya ngebelain tim B, makanya tim B menang, atau kalau nggak itu kan harusnya offside, kok dibilangnya gol, kayak gitu-gitu. Banyak kan kayak klaim-klaim sepihak gitu sih. Okay. Tapi kalau yang masalah hoax gitu, hoax ada juga sih. Sorry, ini aku nambahin, ini aku baru ingat kalau hoax tuh banyak kan seputar berita transfer. Itu sering banget berita transfer kan, jadi kayak suka ada yang heboh gitu, misalkan siapa yang baru-baru ini, misal Leroy Sané mau ini dipindahin dari mau transfer dari Manchester City sampai ke Bayern gitu. Ini udah berseason berjalan gitu. Klaimnya selalu begitu, cuma belum bisa dikonfirmasi juga, orang klubnya nggak ngomong gitu. Ya. Suka ngaku-ngakunya aduh info insider gitu. Oke. Kalau ini untuk berita politik, kalau berita politik itu ketahuan hoaxnya itu karena apa ya? Politik tuh gini, kalau aku lihat untungnya sehari-hari jarang dapet broadcast atau apa sih, tapi paling sering di Twitter kali ya, yang ngaku-ngakunya si politisi A, gubernur A sebenarnya melakukan ini, terus habis itu biasanya nih tinggal lihat aja nih siapa yang ngepost, akun yang ngepost. Kalau emang apalagi udah terkenal reputasinya ini pro sama rivalnya si politisi A ini, ya udah ketahuan, itu udah menjudutkan. Biasanya sih kayak gitu. Cuma kalau yang broadcast alhamdulillah jarang banget terekspos main kayak gitu-gitu. Ya. Oke, terus COVID-19 ini ada juga berita hoaxnya. Nah, ternyata banyak juga yang menggiring peristiwa kesehatan ini masuk ke wilayah ranah politik, sehingga muncullah pro dan kontra gitu. Sehingga ada beberapa berita-berita yang
dipalsukan atau angkanya dirubah dan segala macam. Nah, bagaimana kita bisa mengenali bahwa di COVID-19 ini itu sebuah berita hoax? Apakah Hmm. dari sumber beritanya, dari medianya, atau apa? Silakan. Hmm. Oke, itu banyak banget apa namanya aspek-aspek yang harus kita lihat juga dari apa ya, dari setiap berita atau setiap informasi yang kita dapetin itu, dan juga yang namanya hoax tuh ada macam-macam jenisnya sebenarnya. Jadi kayak apa ya? eh ini aku ambil contohnya aja. Ini sumbernya dari First Draft, itu NGO yang emang dia mau apa ya, men-tackle misinformation di dunia di secara global. Jadi macam-macam jenisnya tuh. Jadi kayak bahkan ada hoax yang sifatnya satir atau parodi. Nah, itu bercandaan. Nggak usah yang serius lah gitu. Cuma kalau misalkan kayak gitu-gitu bisa misleading atau fabricated yang emang bener-bener dipalsuin, dibikin diada-adain gitu. Terus abis itu apa ya, imposter content. Jadi kayak misalkan sumber utamanya ada, tapi abis itu tapi dipalsuin. Ya itu macam-macam. Jadi kalau misalkan di hoax itu, ini kayak ada terakhir aku dapat contoh, um, ada berita tentang Menteri Agama ngebolehin uh, sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah, bahkan buka puasa bareng kayak gitu-gitu. Padahal ini kan apa namanya, ini Jakarta aja udah masuk ke masa darurat kan. Kalau nggak salah sampai 29 Mei, itu artinya bahkan pas sampai cuti bersama Idul Fitri gitu. Terus abis itu apa namanya, tapi yang bikin kelihatan legit, yang bikin kelihatan beneran tuh di broadcast WhatsApp-nya nih ada nama menterinya, terus abis itu ada pula videonya, dan videonya itu mencatut dari sebuah channel TV yang emang beneran ada gitu loh. Ada running text-nya, ada judulnya, ada segala macamnya gitu. Cuma kalau misalkan ini kan judulnya, ini aku bacain ya. Ini contohnya aja. Ya. Menteri Agama Fahrul Razi. Oh, ini aja namanya salah gitu. Orang namanya Fahrul Razi gitu tulisannya. Mengizinkan masjid-masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, buka puasa bersama, dan lain-lain tahun ini dengan tetap menjaga kebersihan dan ya segala macam. Itu tinggal kopas. Nih, trik yang paling gampang banget yang aku udah terapin bertahun-tahun adalah aku kopas intinya, atau kalau enggak ide dari kopas, atau kalau enggak ya cari aja di Google dan kata-kata yang gampang. Aku tadi ngekopas ini sih, Menteri Agama mengizinkan masjid lalala coronavirus gitu. Nggak taunya muncul nih berita bahkan tuh di halaman pertama Google ada berapa result banyak dari berbagai website berita, news outlet itu yang bilang, dan itu semua ada tanggalnya, itu dari pertengahan Maret, 13 Maret kalau nggak salah berita itu tayang. Itu artinya udah 3 minggu yang lalu. Jadi kalau hoax yang ini jenisnya adalah emang beritanya ada, tapi udah nggak relevan gitu, karena itu kan udah lama banget gitu. Manipulasi tanggalnya ya. Iya, jadi kayak seolah-olah Seolah-olah tuh, baru gitu. bener, seolah-olah baru. Tapi ya sebenarnya itu 3 minggu yang lalu, dan sekarang kan kita udah nggak boleh kemana-mana gitu.